Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Senang sekali ya hari ini saya bisa bertemu lagi bersama Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya terus berdoa kiranya kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya akan membawakan sebuah firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu menghormati Tuhan dan sesama. Sama-sama kita katakan, menghormati Tuhan dan sesama. Saya rasa di antara kita atau banyak di antara kita pasti tahu tentang salah satu tokoh yang akan saya sebut namanya. Namanya adalah Mother Teresa. Ada yang pernah dengar namanya? Pernah ya? Pasti di antara kita pasti pernah mendengar nama Mother Teresa. Mother Teresa adalah seorang tokoh yang begitu luar biasa, menunjukkan menjadi teladan bukan hanya bagi kaum tertentu, tapi hampir seluruh dunia, bahwa dia adalah seseorang yang sangat mengasihi dan menghormati sesamanya. Di tahun 1985, di usianya yang ke-75 tahun, Mother Teresa, rasanya ya 75 tahun sekarang, belum tentu kita bisa berjalan lagi ya. Banyak di antara kita yang mudah-mudahan kita nanti sampai umur 75 masih tetap sehat, bisa kuat berdiri, bisa melayani Tuhan. Tapi pada waktu itu di usianya yang ke-75 tahun, Mother Teresa ketika mendengar sebuah peristiwa yang terjadi di Ethiopia, sebuah kelaparan yang besar melanda Ethiopia, apa yang dia lakukan? Dia segera terbang langsung ke Ethiopia. Dia kasih makan semua orang-orang yang kelaparan. Selanjutnya di tahun berikutnya, di usianya yang ke-76, pada waktu itu di Chernobyl, Ukraina atau Ukraina, terjadi sebuah ledakan radiasi ya. Ledakan nuklir yang mengakibatkan puluhan ribu orang itu meninggal. Apa yang dia lakukan? Orang lain pergi menghindar dari tempat itu. Mother Teresa mendatangi tempat itu. Dia bilang, banyak sekali orang yang terluka, saya harus tolongin dia. 2 tahun kemudian, selama 2 tahun itu dia terus melayani orang-orang di Chernobyl. 2 tahun kemudian dia mendengar kabar lagi. Di Armenia terjadi gempa bumi yang sangat besar. Dan dia kemudian pergi ke sana lagi di usianya yang ke-78 tahun. Dia membantu orang-orang yang terkena luka-luka. Dia kasih makan anak-anak yang gak bisa makan. Sampai satu kali ada seorang jurnalis wartawan tanya sama dia, Mother Teresa, apa sih yang memotivasi kamu itu untuk begitu luar biasa melayani Tuhan, melayani sesama? Rela-rela kamu sudah tua, umur sudah tidak muda, pergi ke tempat yang jauh-jauh dan kemudian melayani orang lain. Apa yang membuatmu melakukan hal itu? Jawabannya yang menyentuh hati saya, dia berkata, I serve because I love and honor Jesus. Mother Teresa berkata, saya melayani orang-orang karena saya mencintai Tuhan dan menghormati Tuhan. Wah, sebuah perkataan yang luar biasa ya. Yang seharusnya setiap kita juga belajar meneladani dari Mother Teresa. Seringkali kita bilang, Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Aku hormat sama Tuhan. Tapi pada nyatanya kita tidak bisa melayani seperti Tuhan melayani kita. Seperti Tuhan mengasihi kita. Karena seharusnya ketika kita bilang, Tuhan aku mengasihi Tuhan. Tuhan aku menghormati Tuhan. Seharusnya itu terbukti dengan kita mengasihi dan menghormati sesama. Karena ada hubungan yang sangat erat ketika kita menghormati Tuhan. Kita menghormati sesama. Karena itu hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama melihat bagaimana korelasi atau hubungan daripada orang yang menghormati Tuhan secara otomatis seharusnya menghormati juga dengan sesama. Karena seringkali yang terjadi adalah kita ngomong atau orang lain ngomong, dia menghormati Tuhan, dia menghormati Tuhannya, dia mengasihi Tuhannya. Tapi pada kenyataannya dia tidak menghormati sesamanya. Karena itu sebelum kita memulai kita harus tahu dulu. Apa sih sesungguhnya maksud daripada menghormati Tuhan.
Seringkali kita bingung ya, apa sih maksudnya menghormati Tuhan? Kalau menghormati presiden atau orang atau seseorang yang nampak mungkin kita lebih gampang untuk mengungkapkannya ya. Tapi apa yang dimaksud menghormati Tuhan? Saya mau membahas bahwa menghormati Tuhan itu berarti kita percaya akan perkataan Tuhan. Sama-sama kita katakan, percaya akan perkataan Tuhan. Maksud atau bentuk pertama daripada menghormati Tuhan adalah percaya akan perkataan Tuhan. Percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan katakan adalah perkataan yang paling baik dan paling benar. Itu tanda kita menghormati Tuhan. Kita percaya penuh bahwa apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan adalah yang paling benar dan paling baik. Kalau dalam hidup kita punya kekhawatiran, kita punya ketakutan, kita nggak tahu nanti ke depan kita bagaimana. Seringkali kita itu menjadi khawatir. Padahal apa yang Tuhan bilang, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam doa dan ucapan syukur. Waktu kita bilang Tuhan, saya menghormati Tuhan. Seharusnya kita percaya sama perkataannya Tuhan dan seharusnya kita nggak khawatir. Yang harus kita lakukan adalah kita berdoa dan mengucap syukur. Waktu Tuhan bilang ketika kita mungkin mendapat dorongan dari Roh Kudus untuk memberi. Kadang saya yakinnya di antara kita pernah ada satu kali Tuhan rasanya dorong kita untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Dan kalau kita benar-benar menghormati Tuhan, kita seharusnya tahu bahwa ketika kita memberi adalah lebih berbahagia daripada kita menerima. Dan seharusnya tanpa ragu kita melakukan atau percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Karena dengan demikian ketika kita benar-benar percaya penuh akan perkataan Tuhan lebih dari apapun, sebenarnya kita sedang menghormati Tuhan. Karena kita menaruh Tuhan sebagai otoritas yang pertama dalam hidup kita. Tapi sayangnya, tapi seringkali susah mudah untuk melakukan itu. Susah mudah? Susah mudah sebenarnya. Kenapa? Coba bayangkan. Kalau seandainya kita tanggal muda ya, biasa anak-anak muda, tanggal muda baru gajian, waduh uangnya datang banyak sekali, happy. Tapi kemudian 5 menit kemudian rasanya gaji itu seperti datang, salaman terus pamitan. Langsung pergi, langsung dalam waktu 5 menit semula tanggal muda jadi tanggal tua. Duit tinggal sisa, terutama nih anak muda, uang di rekening hanya tinggal sisa 500.000. Karena baru gajian berarti masih ada 1 bulan lagi ke depan untuk kita melakukan kehidupan sehari-hari. Kemudian kita apa nggak jadi khawatir? Tentu sebagai manusia akan lebih besar kekhawatiran kita. Kan khawatir kalau tiap hari harus makan Indomie, ya kan? Khawatir kalau seandainya 1 kali nggak bisa makan cuman bisa minum. Khawatir. Padahal kalau kita menghormati Tuhan kita seharusnya tadi apa? Percaya perkataan Tuhan. Tuhan bilang nggak usah khawatir. Ya setelah kita memanage uang kita dengan baik ya tentunya ya. Dan apalagi kalau seandainya uang tinggal 500.000 di rekening atau di tangan. Kemudian ada dorongan Tuhan bilang, kasih tuh sama saudara kamu 250.000. Waduh, sisa berapa? 250.000, apa nggak makin khawatir? Tapi Tuhan bilang adalah lebih baik memberi daripada menerima. Susah enggak kalau kita benar-benar diperhadapkan dengan hal demikian? Susah sebenarnya. Dan hal ini memang betul-betul susah untuk bisa kita percaya penuh sama Tuhan. Sementara fakta di depan mengatakan yang berlainan. Tapi
satu hal yang perlu kita ketahui. Ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, seharusnya hal itu yang menjadi hal yang mudah. Tapi permasalahannya untuk kita punya kepercayaan yang besar buat sama Tuhan itu enggak terjadi dalam satu malam. Untuk kita bisa percaya bahwa Tuhan itu benar-benar apa yang dikatakannya adalah baik dan benar. Bukanlah hal yang mudah yang terjadi dalam satu malam saja. Perlu hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Sampai kita benar-benar yakin banget, percaya banget bahwa Dia adalah Allah yang memelihara kita. Ini gak akan mudah dilakukan selama kita tidak punya hubungan yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Andai kata kita kenal sesama seseorang, kita baru kenal sehari saja. Saya yakin kepercayaan kita sama dia itu tidak mungkin sebesar ketika kita kenal dia selama 20 tahun. Sama dengan kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa Tuhan lakukan, apa yang bisa Tuhan buat, apa yang bisa Tuhan mampukan dalam hidup kita kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu, kekristenan itu bukanlah sebuah religi saja, tapi kekristenan adalah sebuah relasi. Kadang-kadang orang berpikir kekristenan itu sebuah religi saja. No, kekristenan itu sebuah relasi. Semakin kita punya relasi yang erat dengan Tuhan, semakin kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, semakin mudah untuk kita percaya sama Tuhan. Karena semakin kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, betapa besar yang Tuhan yang kita sembah. Dan hanya relasilah atau hubungan yang erat yang Tuhan yang memampukan kita untuk bisa percaya penuh pada Tuhan sebagai bentuk penghormatan kita sama Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini adalah perkataan Tuhan yang benar dan yang terbaik, yang benar-benar akan terjadi ketika kita mengakui Tuhan dalam apa? Sedikit aspek? Satu aspek? Enggak, seluruh aspek. Artinya berarti Tuhan tidak mau dia ditempatkan pada posisi tertentu saja. Tuhan tidak mau dia ditempatkan hanya di tengah keluargamu saja, tapi dia juga mau dia ditempatkan pada keuanganmu, pelayananmu, pekerjaanmu, relasimu, hubunganmu, segala-galamu. Tuhan pengen dia di tempat yang pertama, yang utama, di sentral. Dan hal ini sulit untuk kita lakukan, untuk benar-benar bisa percaya sama Tuhan kalau kita enggak punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Karena itu, mari kita tanya sama diri kita sendiri. Seberapa hormat sih saya sama Tuhan? Mungkin kita sudah jadi orang Kristen yang lama. Tapi pertanyaannya, seberapa hormat kita sama Tuhan? Seberapa percaya engkau akan perkataan Tuhan melebihi dari perkataanmu, perkataan orang lain, dan bahkan kenyataan yang menghampiri. Karena itu, jadikan Yesus sebagai pusat dalam hidupmu, sehingga segala sesuatunya berpusat daripadanya, dan tetap percaya bahwa perkataannya adalah ya dan amin. Dan itulah bentuk dari penghormatan kita kepada Tuhan. Kita percaya akan perkataannya. Amin. Nah, bentuk yang kedua daripada sikap menghormati Tuhan adalah kita taat akan perintah Tuhan. Jadi yang pertama bentuk kita menghormati Tuhan adalah kita percaya. Bentuk yang kedua kita menghormati Tuhan, kita adalah taat. Percaya tidak akan pernah bisa dilihat sama orang lain, tapi taat bisa dilihat sama orang lain. Kita ngomong saya percaya Yesus. Dari mana orang tahu kamu percaya Yesus? Dari sikapmu,
dari perkataanmu, dari tindakanmu, dari cara pikirmu. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah jauh lebih mudah bagi kita itu untuk mempercayai atau untuk taat sama seseorang kalau seandainya kita itu percaya sama orang tersebut. Nah, supaya lebih jelas saya kasih sebuah cerita. Suatu hari ada seorang, ini adalah sebuah kisah nyata. Ada seorang akrobater ya, pemain akrobat yang begitu hebat dan dia sangat dikenal pada akhirnya. Kenapa? Karena dia itu sangat mampu dan mahir untuk berjalan di atas seutas tali yang diletakkan di antara satu tebing ke tebing lain. Nah, karena dia pengen menunjukkan kemampuan dan kemahirannya, akhirnya satu kali dia mendeklarasikan, saya akan melakukan sebuah atraksi, yaitu menyeberangi air terjun Niagara Falls. Dari ujung satu ke ujung yang lain menggunakan seutas tali. Akhirnya karena atraksi itu cukup heboh di tahun itu, jadi orang-orang itu banyak sekali datang ke tempat tersebut. Sebelum dia pergi naik menyeberangi air terjun Niagara Falls itu, dia tanya sama penonton, Bapak Ibu percaya nggak saya akan melakukan dan bisa menyeberangi seutas tali ini dari ujung sampai ujung sana dengan baik? Semuanya bilang, saya percaya. Akhirnya benar. Sebelum dia melangkah, dia kemudian disorakin dan akhirnya dia melangkah, dia berjalan di seutas tali. Dan benar, dia berhasil melakukan hal tersebut. Dia berjalan dengan begitu santai dari ujung tebing ke ujung tebing lain. Sampai pada titik akhirnya semua orang menyoraki dia. Wah, hebat sekali. Jadi ketika guru gemuruh sudah selesai, ditanyalah lagi para penonton ini. Bapak Ibu, kalau saya harus balik lagi ke ujung sana, kamu tadi udah lihat kan atraksi saya bisa nggak? Bisa katanya. Nah, kalau saya balik lagi, kalian tetap percaya nggak saya akan melakukan dengan baik? Bapak Ibu percaya nggak? Percaya katanya. Kan kamu udah melakukannya, udah berhasil. Sekarang kamu mau balik lagi, ya percaya pasti berhasil. Kalau kayak gitu, sekarang saya minta, saya mau kasih perintah. Kalau yang ngomong percaya tadi, satu orang aja saya minta untuk maju ke depan. Temenin saya untuk menyeberang seutas tali. Jangan khawatir, kamu gak usah berjalan di atas tali. Saya gendong kamu di belakang saya. Menurut Bapak Ibu ada yang datang? Gak ada yang datang. Saya juga kalau seandainya ngomong kayak gitu terus ditanya suruh digendong itu agak-agak ngeri juga ya. Tapi tiba-tiba waktu suasana menjadi sunyi dan senyap, bayangin aja ya, kan semua orang langsung nunduk ke bawah, takutnya ditunjuk. Kalau ditunjuk kan bingung juga ya, kamu gitu kan, waduh ngeri juga, belum mau meninggal ya. Tapi tiba-tiba, tik-tik-tik, ada seorang anak yang datang menghampiri. Saya percaya, saya mau digendong, dia bilang kayak gitu. Wah, akhirnya anak ini semua tegang, pada tegang, kemudian benar dia digendong. Pertanyaan lagi ditanyakan, Bapak Ibu percaya saya bisa melewati tebing ini gendong anak di belakang dengan berhasil? Semua orang jawab percaya daripada disuruh gantiin kan. Dia bilang percaya, udah maju aja. Akhirnya si Charles Blondin ini dengan anak itu yang digendong kemudian berjalan di seutas tali. Dan dia sampai pada langkah terakhir di ujung tebing. Dan dia berhasil melakukan hal tersebut. Semua orang bertepuk tangan dengan lega. Lega kenapa? Lega enggak jatuh dan lega enggak ditunjuk sebenarnya ya. Tapi kemudian semua orang jadi bingung. Nih anak kenapa berani amat? Jadi ditanyain sama penonton. Kamu berani banget ikutan kayak gitu. Kamu gak takut meninggal? Dengan santai dia jawab. Enggak, karena dia adalah papa saya. Saya yakin dan percaya ya. Kalau saja si Blondin ini bukan papa daripada anak tersebut, belum tentu anak itu mau ikut sama perintah yang Blondin katakan. Belum tentu dia mau untuk percaya sama orang lain, untuk digendong berjalan seutas tali.
Apa yang membuat dia bisa percaya dan taat? Hubungan. Hubungan yang kuat antara ayah dan anak. Anaknya tahu betul kemampuan papahnya. Anaknya percaya betul bahwa papahnya gak mungkin mencelakakan. Anaknya tahu persis kemampuan dari papahnya yang begitu luar biasa. Sehingga dengan mudah dia percaya, dia taat akan perintahnya. Dan saya rasa anak itu tidak merasa bahwa itu adalah sebuah perintah yang susah. Bagi orang lain itu adalah sebuah perintah. Ya kan? Karena mereka tidak percaya. Saya diperintah untuk digendong, terus berjalan di seutas tali. Tapi bagi anak tersebut itu bukanlah sebuah perintah. Itu adalah sebuah hal yang dia sukai. Karena dia melakukan dengan sepenuh hati. Mungkin kalau ditanya anak itu mau bolak-balik gak? Mau. Kenapa? Karena dia percaya. Nah seharusnya hubungan kita dengan Tuhan itu seperti itu. Semakin erat hubungan kita, semakin mudah untuk kita percaya sama Tuhan dan semakin mudah untuk kita taat sama Tuhan. Dan itu adalah bukti penghormatan kita kepada Allah. Dan kalau kita lihat dalam Mazmur 112 ayat 1, ini ada terjemahan daripada bahasa Melayu yang rasanya saya ingin sharingkan karena lebih pas ya dengan tema hari ini. Dikatakan atau diterjemahkan Mazmur 112 ayat 1, pujilah Tuhan, berbahagialah orang yang menghormati Tuhan, yang suka menaati perintahnya. Dan kita melihat perintah Tuhan tentang menghormati sesama berbunyi. Di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, sama-sama kita baca, diklik. 1, 2, 3. Perintah kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari sini semakin nampaklah kenapa ketika seseorang benar-benar menghormati Tuhan, secara otomatis dia akan menghormati sesamanya. Kenapa? Karena ketika seseorang menghormati Tuhan, maka dia akan percaya Tuhan, dan ketika dia percaya Tuhan, dia akan menaati Tuhan dengan sepenuh hati. Dikatakan bukan hanya taat, tapi suka menaati perintahnya. Sama seperti anak tadi. Dia bukan hanya taati perintah Blondin, tapi dia suka dengan suka hati menaati perintahnya. Kenapa? Karena ketika kita semakin menghormati Tuhan, kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika itu kita mau melakukan apa yang menjadi kesukaannya, yaitu untuk menuruti perintahnya. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dengan demikian rasa hormat itu, rasa kasih kita, rasa hormat sama Tuhan itu seharusnya berjalan selalu paralel dengan rasa kita mengasihi dan menghormati sesama kita. Semakin kita menghormati Tuhan, seharusnya semakin kita menghormati sesama kita. Amin. Ada seorang teolog Kristen mengatakan, klik. Dia mengatakan real Christianity is both doctrine and life. Mere belief is death without life as a proof. Our dealing with others become final proof of our real connection with Christ. Dia berkata bahwa kekristenan yang sejati adalah tentang doktrin, ajaran-ajaran Kristen, tapi juga tentang kehidupan yang nyata. Hanya percaya saja di dalam hati adalah mati tanpa kehidupan sebagai bukti yang nyata. Cara kita memperlakukan orang lain menjadi bukti akhir dari hubungan nyata kita dengan Kristus.
Bapak Ibu, orang lain gak bisa lihat hubungan kita sama Tuhan. Yang dia bisa lihat adalah hubungan kita sama sesama kita. Kalau memang betul kita benar punya hubungan yang luar biasa menghormati Tuhan, tentu itu akan dan harus tercermin daripada hubungan kita dengan sesama. Karena ingat, dalam kekristenan sejati itu bukan hanya bicara tentang doktrin, tapi bukti nyata yang kita tunjukkan dalam sesama kita. Dan tentu ya kita pernah, saya yakin kita juga pernah mendengar sebuah kisah daripada kisah Mahatma Gandhi. Rasanya setiap kita tahu siapa Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang yang sampai hari ini terkenal sebagai seorang yang sangat berpengaruh memberikan penyebaran agama terhadap agama Hindu. Tapi semula sangat mungkin berpotensial sekali dia menjadi seorang Kristen. Tapi pada waktu mudanya ketika dia sangat menggebu-gebu untuk mencari ajarannya Yesus. Dia ingin sekali belajar tentang Yesus. Dia membaca buku-buku Kristen. Dia membaca Alkitab. Dia menyukai apa yang Tuhan ajarkan. Sampai satu kali dia bilang, saat ini, hari ini saya mau putuskan. Saya mau pergi ke gereja. Saya mau tahu benar-benar ajaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan itu seperti apa. Dan akhirnya Mahatma Gandhi pada hari itu pergi ke gereja di dekat tempat di mana dia tinggal. Tapi karena Mahatma Gandhi adalah seorang yang bukan kulit putih, dia adalah seorang Asia karena dia bukan ras daripada kelas warna putih. Kemudian dia datang, gereja yang paling dekat adalah gereja yang banyaknya orang kulit putih. Jadi waktu dia masuk, dia bilang, saya hari ini mau datang ke gereja karena saya pengen tahu ajaran tentang Kristus itu seperti apa. Selama ini saya sudah baca buku, selama ini saya membaca Alkitab, tapi saya pengen belajar lebih dalam lagi. Tapi apa yang dilakukan Asher itu? Asher penerima tamu di gereja bilang seperti ini. Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyahlah dari sini atau saya meminta orang melemparkan kamu. Dan semenjak hari itu Mahatma Gandhi tidak pernah datang ke gereja lagi. Kenapa? Karena perlakuan orang Kristen yang tidak mencerminkan Kristus. Dan sebuah perkataan yang sampai hari ini sangat menyedihkan ya kalau didengar orang-orang Kristen. Dia katakan, I like your Christ, I don't like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Dia berkata, aku suka Kristus kalian, tapi aku gak suka orang Kristen. Karena orang Kristen tidak bisa menunjukkan kasihnya seperti Kristus menunjukkan kasihnya kepada orang. Bapak Ibu, dari teladan ini, jangan sampai kita menjadi seperti Asher di depan pintu yang mencoreng nama Yesus, mencoreng nama Kristus di hadapan semua orang karena perlakuan kita yang buruk terhadap sesama. Karena itu hari ini benar-benar tanya sama diri kita, sudahkah kita menghormati Tuhan? Sudahkah kita betul-betul percaya sama Tuhan akan perkataannya, akan jalannya, akan pemikirannya yang mungkin seringkali berbeda dengan apa yang kita hadapi. Dan sudahkah kita mencerminkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan benar-benar menunjukkannya dengan mengasihi dan menghormati orang lain. Iman, kepercayaan tanpa perbuatan nyata adalah mati. Jangan sampai melalui hidup kita nama Tuhan dipermalukan, bukan dipermuliakan. Karena itu hari ini secara cepat saya akan membahas dalam Roma 12 ayat 9 sampai 18 ada beberapa kategori spesifik daripada orang-orang yang harus kita kasihi dan hormati yang dituliskan oleh Paulus. Rasul Paulus di dalam Roma 12 sampai 9 sampai 18 ada 3 kategori orang yang harus kita hormati dan kita kasihi. Yang pertama yang harus kita hormati dan kasihi adalah orang percaya. Sama-sama kita katakan orang percaya. Roma 12 ayat 10 mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai
saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam ayat ini dengan tegas dikatakan hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam terjemahan bahasa aslinya kata mendahului ini dikatakan atau diartikan sebagai berlomba-lomba, padulu-dulu. Kalau bahasa Sundana paheula-heula, pacepet-cepet untuk menghormati orang lain terlebih dulu, sesama kita terlebih dulu. Kalau seandainya ada kita di dalam rumah, kita keluarga Kristen, artinya itu juga adalah orang-orang percaya. Apa yang harus kita lakukan bukti nyatanya? Ya kita lebih dululah beresin rumah, ya kan? Suami-suami gak usah nungguin istrinya ngomong, mama I love you gitu kan. Mendahuluilah dulu, salah ya, papa I love you. Tapi dahuluilah bilang, saya sayang sama kamu. Jangan tunggu orang lain melakukan sesuatu dulu pada kita, tapi lakukanlah dulu, terlebih dulu kepada orang lain. Seringkali di antara kita banyak sekali yang menunggu untuk orang lain itu datang kepada kita dan rasanya menunjukkan rasa hormat sama kita. Di gereja kalau ada usher yang kelewat aja satu sama jemaat, enggak disalamin, bisa marah kita. Nih si bapak ini, Pak David nih kurang ajar nih, orang lain semua disalamin, saya kelewat. Ya kan? Kenapa enggak punya prinsip bahwa ya udah kalau kelewat kita samperin, shalom Pak David. Enak kan? Jadilah peacemaker bukan peacekeeper. Jadilah pembuat damai bukan penyimpan damai. Dan itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam komunitas, di dalam persekutuan umat percaya. Kelompok kedua yang mau Tuhan untuk kita hormati dan kasihi adalah kelompok orang yang menganiaya. Roma 12 ayat 14 mengatakan, sama-sama kita baca, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Apa? Berkatilah dan jangan mengutuk. Rasanya kelompok ini adalah orang yang paling sulit untuk kita kasihi dan hormati. Betul? Gimana dia sudah nyakitin saya, bahkan menganiaya saya, Tuhan suruh apa? Berkati. Bapak Ibu, Tuhan gak bilang, gak hanya suruh kita untuk mengasihi. Tuhan gak hanya suruh kita untuk menghormati. Tuhan gak hanya suruh kita untuk mengampuni. Tapi dia suruh kita untuk apa? Memberkati. Ketika kita bisa memberkati musuh kita, orang yang menganiaya kita, levelnya tuh udah di sini. Ya mengampuni di sini. Tapi kalau bisa memberkati itu luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau. Dan itu bukan hal yang mudah. Tapi inilah perintah Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau. Berkati dan jangan mengutuki orang yang menganiaya kamu. Karena orang yang menganiaya kamu juga adalah orang yang harus dikasihi, dihormati, diampuni dan diberkati. Bapak Ibu, ada sebuah kisah lagi. Datang dari seorang Nelson Mandela, pahlawan daripada kelompok orang kulit hitam. Ketika dia sebelum menjadi salah satu presiden di Amerika, dia pernah dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Dan di dalam penjara ada sipir-sipir kan yang biasanya bantuin dan juga jagain penjara itu. Dalam waktu 27 tahun di dalam penjara, Nelson Mandela begitu disiksa oleh sipirnya. Sipirnya itu seringkali, mohon maaf, kencingin dia. Dia disuruh minum air seni yang dikeluarkan. Dia diperlakukan dengan begitu keji. Dia dipukul, dia dihantam, bahkan dia dibalikin. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu sering kali dilakukan selama 27 tahun, selama dia ada di dalam penjara. Tapi akhirnya dia bisa bebas. Dan waktu dia bebas, beberapa tahun kemudian dia menjadi seorang presiden Amerika Serikat. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Nelson Mandela waktu pertama kali dia menjadi presiden? Dia panggil pengawalnya, dia bilang, waktu dulu sama 27 tahun ada satu sipir yang begitu keji sama saya, begitu menganiaya saya.
Saya mau kamu cari dia, kamu bawa dia, kamu datangkan kepada saya. Wah, namanya presiden udah suruh, gampang kan untuk cari. Dia cari orang itu dan akhirnya dapat, ditangkap. Apa pemikiran dari sipir ini? Wah, dalam pemikirannya dia udah bilang, matilah saya. Mungkin bagian saya dikencingin, dipukulin, disiksa, digantung terbalik. Ini bagian saya nih. Dia begitu ketakutan sampai akhirnya dia dihadapkan di depan Nelson Mandela. Tapi di luar nalar apa yang Nelson Mandela lakukan. Dia bilang, tahukah kamu apa yang pengen saya lakukan ketika pertama kali saya menjadi presiden sekarang? Yang saya ingin lakukan adalah saya ingin mengampuni kamu. Dan lebih daripada itu, sipir ini yang ketakutan, dia diajakin makan, dijamu sama Nelson Mandela. Mungkin ya waktu dia mau dijamu juga mungkin kalau dalam benak saya mungkin dia masih pikir apa gue diracun gitu ya. Tapi enggak, beneran. Dia benar-benar dijamu dengan baik, dia diampuni. Dan saat itulah rekonsiliasi terjadi, pemulihan terjadi. Adanya terobosan, perdamaian antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Kenapa? Karena dia melakukan penghormatan kepada orang yang bahkan menyakiti hati dia. Hari ini kita belajar dari Nelson Mandela, kisahnya. Coba kita tanya dalam hati kita, pada diri kita sendiri. Siapa sipir-sipir dalam hidupmu? Siapa orang yang pernah menyakiti dan bahkan menganiaya kamu? Sudahkah kita mengampuni mereka? Sudahkah kita mengasihi mereka? Bahkan memberkati mereka. Bukan hal yang mudah, tidak hal yang mudah. Tapi percayalah, ketika kita benar-benar menghormati Tuhan, kita benar-benar percaya penuh akan Tuhan, maka hal pengampunan adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena Tuhan berkata, adalah lebih baik untuk kita mengampuni. Ada berkat yang menunggu di sana ketika kita melepaskan pengampunan. Ampunilah mereka, berkatilah mereka, karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Dan ketiga adalah orang lemah yang membutuhkan. Roma 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Dan kelompok ketiga yang Tuhan mau untuk kita sama-sama kasihi dan hormati adalah kelompok orang yang lemah dan membutuhkan. Ini bisa jadi lemah secara jasmani, mungkin dia sakit, membutuhkan pertolongan, kekurangan. Ada lemah juga secara jiwani, mungkin dia stres, berbeban berat, punya pergumulan, atau secara rohani. Dia undur dari kehidupan rohani. Kasihilah dan hormatilah mereka. Waktu Yesus menyampaikan pengajaran tentang penghakiman terakhir, dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Waktu kita benar-benar menghormati orang yang lemah, yang tertindas, yang tertinggal, yang membutuhkan, sebenarnya kita sedang menghutangi Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita berbuat baik, menghormati, mengasihi orang percaya, saudara seiman kita. Tuhan mau kita menghormati, mengasihi orang yang menganiaya kita. Dan Tuhan mau kita mengasihi orang yang lemah dan membutuhkan. Nah, saya minta pemain musik untuk maju ke depan mempersiapkan diri. Bapak Ibu, di akhir perikop daripada apa yang surat Paulus yang dituliskan oleh Paulus, dia menyatakan setelah dia menuliskan kelompok-kelompok orang yang tadi kita sudah pelajari. Di ayat 17 dan 18 diklik sama-sama kita membaca. Dia katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Di akhir daripada surat Paulus, dia menuliskan, hiduplah menghormati, mengasihi pada semua orang. Kenapa? Karena firman Tuhan
Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia bilang, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Pada akhirnya kita harus menghormati dan mengasihi siapa? Semua orang. Karena semua orang adalah ciptaan Tuhan yang berharga di mata Dia. Semua di antara kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Yang Tuhan ciptakan sesuai dan seturut gambarnya. Sehingga ketika kita menghormati sesama, sebenarnya kita sedang menghormati Tuhan. Ketika kita tidak menghormati sesama, sebenarnya kita sedang menghina Sang Penciptanya, yaitu adalah Tuhan. Karena itu hari ini, mulailah kita benar-benar merefleksikan diri kita. Tanya sama diri kita, sudahkah kita menghormati Tuhan? Apakah kita selama ini menghormati Tuhan hanya lewat bibir saja, hanya lewat teori saja? Tapi firman Tuhan hari ini menyatakan, kalau engkau benar mengasihi Tuhan, pasti engkau akan mengasihi sesamamu. Milikilah prinsip hidup ini. Diklik. Arahkanlah pandanganmu ke langit, namun pastikanlah kakimu menginjak ke bumi. Arahkanlah pandanganmu ke langit, namun pastikan kakimu menginjak bumi. Milikilah hubungan yang intim sama Tuhan. Hormatilah Tuhan dengan benar-benar percaya penuh sama perkataannya. Percaya penuh pada Tuhan. Tapi ingat, kalau kita hanya sampai percaya dan tidak pernah dibuktikan dengan mengasihi sesama, menghormati sesama, itu adalah sia-sia. Karena itu hari ini, biarlah rasa percaya, rasa hormat kita kepada Tuhan tidak bersifat teori saja, tapi benar-benar dinyatakan dalam tindakan nyata. Yaitu kita saling menghormati sesama. Kita menghormati setiap orang yang percaya sama Tuhan. Kita menghormati orang yang lemah dan membutuhkan. Dan bahkan kita menghormati orang yang menganiaya kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin.